Ini kita kaji sifat-sifat daripada orang-orang yang menghuni neraka. Sifat-sifat daripada penghuni neraka. Mungkin kita bisa bermuhasabah diri. Maka posisikan ayat ini kepada kita. Jangan kita posisikan ayat ini kepada orang lain. Kebanyakan kita baca hadis, baca ayat, tapi yang terbayang oleh kita ayat ini untuk orang lain. Yang terbayang oleh kita hadis ini untuk orang lain. Tapi malam ini hilangkan itu. Posisikan ayat ini seakan-akan ayat ini untuk kita. Lana, bagi kita, bukan bagi orang lain. Kalau ayat dan hadis kita posisikan untuk orang lain, susah kita untuk memuhasabah diri. Susah kita untuk mengkoreksi diri. Ketika jumpa ayat tentang sifat-sifat yang tercela, kita langsung ingat, si fulan betul pas si fulan tu ada pada ayat ini. Cocok akhlak si fulan tu ada pada ayat ini. Jumpa dengan hadis-hadis tentang perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara makruh, langsung ingatan kita tertuju kepada seseorang. Betul, ni si fulan ni ada pada dirinya, dengan sifat tercelanya, dengan sifat ahli maksiatnya segala macam. Tapi malam ini di Ramadan yang mulia ini, dalam keadaan waktu i'tikaf ini, posisikan ayat ini betul-betul lana untuk kita. Kita yang membaca, kita yang mentadaburinya, dan ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Sehingga nanti kita bisa memuhasabah diri. Betul, itu aku. Maka dalam Islam mengatakan, akulah pelaku dosa, akulah pelaku maksiat, itu jauh lebih besar nilai pahalanya ketimbang dengan kita mengatakan atau mengajak kepada orang untuk mengakui dosa dan kemaksiatan itu. Nah, Allah gambarkan dalam Quran, tujuan Allah menggambarkan dalam Quran ini bukan berarti Allah nak menakut-nakuti kita, tidak. Adanya surga, adanya neraka itu bukan untuk nak menakuti kita, tapi lebih kepada litanabbih, untuk mengingatkan kita. Allah Ta'ala tidak menakuti kita. Syariat tidak ada menakut-nakuti. Nabi kita sudah katakan, yusiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Islam tidak punya tradisi untuk menakut-nakutkan, itu tidak ada. Oh, apabila seorang mencuri, dia dipotong tangan. Apabila dia berzina, dia sudah menikah, maka dirajam. Itu bukan untuk menakuti, tapi litanbih, untuk mengingatkan kita. Ini bahayanya. Apabila kalian minum khamar, kalian dicambuk. Apabila kalian berzina, kalian dirajam. Apabila kalian bersumpah dengan saksi palsu, apabila kalian menuduh orang dengan berzina, ini hukumannya. Apabila kalian mencuri, ini hukumannya. Bukan itu tujuan syariat untuk menakuti, tidak, tapi litanab, untuk mengingatkan agar kita jangan sampai melakukan perkara itu. Makanya pendekatan diri kepada Allah jangan disebabkan karena rasa takut. Ya. Jangan, kalau seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa takut yang kita lakukan lebih banyak, maka nanti ada keterpaksaan atau dengan rasa ketakutan terus, sehingga kita tidak lagi menjadi seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bocorkan dalam Quran, siapa mereka yang paling banyak penghuni itu? Katsiran minal jinni wal ins, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Siapa mereka dari golongan jin dan manusia itu? Allah pertegas lagi, Allah sebutkan lagi ciri-cirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk yafqahu nabiha, memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati. Ada mengatakan hati di sini ay al-aqlu. Mereka punya akal. Tapi akal mereka tidak mereka gunakan untuk memikirkan sesuatu.
akal mereka tidak mereka jadikan sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dia punya akal. Kalau akal berarti orang ini pintar. Kalau dia punya akal berarti dia cerdas. Kalau orang punya akal, dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang punya akal, dia tahu mana yang memberi mudarat kepadanya dan mana yang memberi manfaat untuknya. Karena dia punya akal. Nah, dia Allah takdirkan akal. Dia Allah beri akal. Tapi la yafqahuna biha. Akal tadi tak pernah dan tak dapat ia fungsikan untuk memikirkan daripada ayat-ayat Allah. Maka termasuk di dalam kajian tasawuf kita, orang-orang yang menyepelekan syariat itu termasuk orang yang Allah beri akal tapi tidak digunakan akalnya kepada yang hak. Menyepelekan syariat seperti melalaikan salat, menyepelekan syariat seperti dengan minum khamarnya, menyepelekan syariat dengan makan riba, menyepelekan syariat dengan berjudi, khamar dan lain sebagainya. Nah, maka hati-hati. Allah takdirkan kita punya akal, berarti Allah sudah jadikan kita sebagai orang yang mulia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia punya mata, tapi mata ini tak bisa membawa dia kepada kebaikan. Dia punya mata, tapi mata tak pernah ia pandangkan kepada jalan yang hak. Dia punya mata, tapi mata tak pernah ia pandangkan kepada Quran. Ia punya mata, tapi matanya selalu dengan ke arah maksiat. Nah, ini dia, a'yunul la yubsiru nabiha. Ternyata mata yang Allah takdirkan untuk kita hari ini, Allah juga di dalam hadis Nabi kita sudah menggambarkan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata Nabi SAW, ainani la yamassuhuman nar, dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrithu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berputus asa dengan rahmatnya Allah. Maksudnya apa dia? Min khasyatillah, mata takut, menangis, mata tadi takut dengan azabnya Allah. Mata menangis takut dengan murka dan marahnya Allah. Mata menangis gak putus asa kenapa tak bisa datang ke masjid. Biasanya datang ke masjid, biasa duduk di masjid, biasanya hadir di majelis ilmu. Tapi ini karena ada kesibukan, ini karena sakit atau karena safar. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang ia lakukan tertinggal. Menangis ia rasanya karena kecewa dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka matanya termasuk dari golongan yang Allah selamatkan daripada api neraka. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan begitu juga mereka memiliki telinga tapi tidak dipakaikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tapi sibuk telinga mendengarkan cacian makian. Punya telinga tapi sibuk mendengarkan ghibah. Punya telinga sibuk dengan namimah. Telinga sibuk dengan sumpah serapah. Nah, adhanul la yasma'una biha. Dia punya telinga, tapi telinga jarang didengarkan untuk azan. Telinga jarang didengarkan untuk tilawatil Quran. Telinga jarang didengarkan untuk nasihat. Nah, ini ciri-ciri mereka penghuni neraka. Punya akal, tapi tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Punya mata, tak pernah dilihatkan kepada perkara yang halal. Punya telinga, tak pernah didengarkan kepada kalam-kalam Allah. Nah, tiga itu dia. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika, mereka, sungguh mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak.
Bahkan balhum adal, bahkan mereka tu lebih tersesat lagi dari binatang ternak. Binatang ternak berarti binatang yang mahaulak, yang ada di sekitarmu. Kambingnya, kerbaunya. Kenapa diumpamakan oleh Allah kita dengan mereka, dengan binatang ternak? Kenapa tidak dengan binatang buas? Kenapa diumpamakan kita dengan binatang ternak? Kal an'am. Kenapa tidak kas-suba'? Bisa saja Allah buat dalam Al-Quran, ulaika kas-suba'i. Mereka itu seperti binatang buas. Tapi Allah tidak pakai kalimat as-suba'. Allah memakai kalimat kal an'am. Kenapa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa Allah mengumpamakan orang yang tersesat? Kenapa Allah mengumpamakan orang-orang yang punya akal tapi tidak digunakan akal kepada kebaikan? Punya mata tidak dipandangkan kepada kebaikan, punya telinga tidak didengarkan kepada kebaikan. Kenapa Allah umpamakan mereka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, tidak seperti binatang buas Allah sebut. Kenapa? Supaya at-taqribul mithli, untuk memudahkan mengambil contoh agar cepat manusia itu bertafakur dan memandang kepada binatang ternaknya, karena ada di dekat dia. Kalau binatang buas, dia mesti cari dulu binatang buas. Betul tak binatang buas ni akan seperti dia? Betul tak binatang buas ini punya akal tak didengarkan, punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat? Nah, tapi Allah ambil contoh kepada binatang yang dekat dengannya. Maka Allah pakai kalimat al-an'am. Mereka seperti hewan binatang ternak. Ketika ayat ini kita baca, boleh kita nanti memandang ke kambing kita, pandang ke sapi kita. Bahkan Allah katakan balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak ada yang ketika kita panggil dia datang, ketika kita larang dia berhenti, ketika kita suruh dia pergi. Nah, orang yang memiliki sifat tiga yang di atas tadi lebih parah daripada binatang ternak itu. Kalau begitu lebih hina daripada binatang ternak itu. Hewan tak Allah takdirkan akal, tapi hewan punya tabi'iyah, sifat tabi'iyah. Tabi'iyah yang ada pada hewan itulah dia. Ketika hewan tadi itu dipanggil, kadang datang dia dengan suara yang khas bagi pemiliknya, datang dia. Ketika dilarang, dia berhenti dia. Nah, ada orang yang ketika punya akal tak mampu memanfaatkan akalnya, ketika punya mata tak bisa melihatnya, ketika punya telinga tak bisa mendengarkan. Mereka lebih parah daripada binatang tadi. Nah, kemudian Allah pertegas lagi. Apa kata Allah? Ulaika humul ghafilun, dan mereka humul ghafilun, dan mereka adalah orang yang lalai. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita ulang bahawa ayat ini bukan untuk orang. Ayat ini bukan untuk orang. Jangan pikirkan ayat ini kepada orang, tapi pikirkanlah ayat ini untuk kita. Apakah kita sudah pakai akal kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah? Apakah kita sudah pakai akal kita untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil? Apakah kita sudah memanfaatkan akal kita untuk mengambil perkara yang halal, membuang perkara yang haram? Begitu juga dengan mata kita. Apakah mata sudah banyak kepada perkara yang halal, atau apakah mata kita masih banyak memandang pandangan yang haram? Begitu juga dengan telinga. Apakah telinga kita sudah banyak mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, atau justru telinga kita dalam seharinya lebih banyak mendengar pendengaran yang haram? Kalau begitu keadaannya, maka kita ini taubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, dan kita ini orang yang lalai. Maka satu ayat ini cukup untuk kita hari ini. Kita tadabburi, fahami bahawa ayat ini
tujuannya kepada kita, bukan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita memuhasabah diri, mengintrospeksi diri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksi dirimu, periksalah dirimu sebelum kamu memeriksa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum engkau diperiksa, periksa diri kita, koreksi diri kita. Ya, aku punya akal dan akalku sering berpikir kepada perkara yang tidak baik. Ya, aku punya mata, tapi mataku dalam keseharian lebih banyak memandang pandangan maksiat. Ya, aku punya telinga, tapi telingaku dalam setiap harinya lebih banyak mendengar perkara-perkara haram. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah sehat afiatkan kita, Allah istiqamahkan kita, dan Allah selalu bantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka dalam hidup ini, karena kita sadar kita akan mati, maka menghidup-hidupkan hati itu penting. Bagaimana dengan kami yang sudah sodakoh Pak Ustaz? Sodakoh sudah, solat berjamaah sudah. Jangan biarkan hatimu mendendam ke orang lain. Ini bapak ibu yang sudah ke masjid nih, jangan ada yang memutus tali silaturahim dengan orang lain. Jangan main IG-IG-an. Ibu-ibu ada yang IG-IG? Alhamdulillah, berarti amanlah dunia persilatannya ini kan. Jangan bermusuh-musuhan. Jangan kita ni memutus tali silaturahim. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Tak mau Allah Ta'ala menengok kita nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahmi, yang memutus tali silaturahim, wajarus su', dan tetangga yang jahat. Maka jadilah orang yang selalu menyambung, bukan memutus. Orang yang selalu merekat, bukan meretak. Orang yang selalu mendekatkan, bukan menjauhkan. Orang yang selalu melekatkan, bukan merenggangkan. Jadi kita ini baik selalu hubungan dengan orang. Jangan cari kekurangan orang, karena kita ini tak pernah sempurna. Habiskan waktu mencari kekurangan diri hingga tak sempat mencari kekurangan orang lain. Jangan habiskan waktumu mencari kekurangan orang lain hingga tak sempat mencari kekurangan diri sendiri. Jangan seperti menepuk air di dulang. Ingat, semakin kencang menepuk air, terperciklah, terbasahlah muka sendiri. Ingat, satu jari mengarah ke orang, paling tidak 3 hingga 4 jari mengarah kepada badan. Siapa yang suka mencari aib orang lain, dia sedang menyuruh orang lain untuk mengoreksi aib dirinya sendiri. Kita ini Pak, bejibun dosa kita ini. Jangan cari kekurangan orang, karena kita ini tak pernah sempurna. Habiskan waktu mencari kekurangan diri hingga tak sempat mencari kekurangan orang lain. Jangan habiskan waktumu mencari kekurangan orang lain hingga tak sempat mencari kekurangan diri sendiri. Jangan seperti menepuk air di dulang. Ingat, semakin kencang menepuk air, terperciklah, terbasahlah muka sendiri. Ingat, satu jari mengarah ke orang, paling tidak 3 hingga 4 jari mengarah kepada badan. Siapa yang suka mencari aib orang lain, dia sedang menyuruh orang lain untuk mengoreksi aib dirinya sendiri. Kita ini Pak, bejibun dosa kita ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini mesti memperbaiki diri itu sering-sering. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri, hisab diri, perbanyak menengok diri sebelum yang kita lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraskan hati. Kalau hati itu keras, maka hidayah tak masuk. Jangan dibuat kepala kita dan akal kita macam gelas penuh. Kalau macam gelas penuh, maka apapun tunjuk ajar orang takkan pernah masuk ke dalam jiwa dan akal. Tak bisa dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri, hisab diri, perbanyak menengok diri sebelum yang kita lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraskan hati. Kalau hati itu keras, maka hidayah tak masuk. Jangan dibuat kepala kita dan akal kita macam gelas penuh. Kalau macam gelas penuh, maka apapun tunjuk ajar orang takkan pernah masuk ke dalam jiwa dan akal. Tak bisa dia. Rasa-rasanya pengajian Pak Ustadz itu juga. Sedangkan itu pun tak paham, apalagi tidak itu.
Hai ibu dan bapak rahimakumullah, maka orang yang selalu ingat mati itu hatinya hidup.